sehingga ada 8 lubang yang itu proses pengaplikasiannya kita seling-seling. Misalnya lubang satu ini pakai pupuk pelangi, di sebelahnya kita pakai pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel Les Prayogo. Hari ini saya lagi berada di kebun kelapa sawit saya bersama beberapa anggota yang sedang melakukan proses pemupukan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kemarin pasca kita melakukan proses penyemprotan yang kemudian kami lanjutkan dengan penghamburan pupuk. Jadi penghamburan pupuk kami lakukan di antara pohon ini, ya. Ini kita bisa lihat di antara pohon ini. Dan kali ini kami lagi menghambur pupuk, yaitu pupuk pelangi dengan pupuk KCL dengan metode ditugal gitu. Nah, bagaimana proses pemupukan di lahan saya, di kebun kelapa sawit saya? Mari kita lihat bersama. Ini adalah pupuk yang saya gunakan. Jadi pupuk yang saya gunakan itu merek Pelangi dengan kandungan pupuknya itu berapa ini? 16 atau 13 ini. Yang ini kandungan pupuknya ini lebih tinggi KCL-nya ya. Jadi ini kandungan N-nya 13, kandungan P-nya itu 6 dan kandungan K-nya ada 27, magnesiumnya ada 4 gitu. Nah, ini pupuk Kalimantan yang kita aplikasikan di bawah pohon kelapa sawit kita gitu. Nah, jadi untuk takaran sendiri saya tidak gunakan 2 kilo karena saya sudah bantu dengan pupuk KCL Mahkota Fertilize ini yang juga takarannya 1 kilo per pohon gitu. Nah, untuk metodenya sendiri saya gunakan metode ditugal ya, di lubang seperti ini. Jadi proses pemupukannya dicangkul terlebih dulu, yang kemudian dihamburkan pupuk yang kita sudah siapkan gitu. Jadi ini kita tutup. Nah, metode pemupukan ditugal atau dicangkul terlebih dulu seperti ini berfungsi agar supaya kenapa? Ketika proses pengaplikasian pupuk di bawah pohon kelapa sawit kita itu agar supaya tidak terjadi penguapan, karena jika terjadi penguapan itu ada sedikit mubazir ya, karena tentu kalau pemupukannya itu di musim panas, maka ketika kita aplikasikan pupuk ini dia akan terjadi penguapan ketika terkena sinar matahari itu sendiri gitu. Nah, sehingga untuk menghindari itu kita gunakan metode ditugal terlebih dulu agar supaya tidak terjadi penguapan dari sinar matahari yang ada nantinya gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini mesti kita tutup rapat agar supaya pengaplikasian pupuk ini benar-benar terserap oleh akar dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, ini terlihat ini anggota yang sedang melakukan proses pencangkulan dan pemupukan. Ada 3 orang yang kemudian ditambah lagi di sana. Ini semua anggota yang sedang melakukan proses pemupukan gitu. Nah, baik kepada sahabat-sahabat semua, pengaplikasian pupuk ini kita akan tambahkan nantinya ketika ini sudah selesai, maka kita akan tambahkan pupuk urea ya, karena terlihat 2 pupuk ini kandungan yang lebih tinggi itu adalah kalium, yaitu K-nya, sehingga ini perlu penambahan dari unsur N diperoleh dari pupuk urea itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita akan carikan pupuk urea yang kita juga akan aplikasikan di tanaman kelapa sawit kita gitu. Nah, ini rumputnya sudah mati. Kemarin kita lakukan proses penyemprotan. Pasca melakukan proses penyemprotan, kita hamburkan janjang sawitnya. Jadi janjang kosongnya saya hambur tidak di bawah pohon kelapa sawit, saya hambur di antara pohon kelapa sawitnya. Jadi dia berada di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu saya bermaksud untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk organik gitu. Nah, nanti ini kita akan fermentasi lagi, dan proses fermentasinya nanti kita akan buatkan satu video yang itu bisa kita informasikan, kita bagikan informasinya kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Untuk pohonnya sendiri ini masih terlihat ada buahnya ya. Nah, ini yang kita akan jaga ketika kita sudah aplikasikan pupuk ini gitu. Untuk jarak sendiri dari pohon ya, dari bawah pohon itu sekitar 1,5 meter
hingga 1 meter. Nah, dicangkul seperti itu. Nah, ini kenapa dicangkul? Agar supaya memang proses penyerapan dari akar tanaman kelapa sawit kita itu lebih cepat dibanding dengan kita hamburkan yang masih membutuhkan proses penguraian kembali dari pupuk yang kita sudah aplikasikan. Dia satu pohonnya, karena ini ada 2 pupuk yang kita aplikasikan, sehingga kita buatkan lubangnya, satu pohon itu 8 lubang, yang satu pupuk misalnya saya pakai pupuk pelangi dengan kandungan 13, 6, 2, 7 dan 4. Itu dalam satu pohonnya saya gunakan 4 lubang ya, 4 lubang, dan untuk pupuk KCL-nya juga 4 lubang, sehingga ada 8 lubang yang itu proses pengaplikasiannya kita seling-seling. Misalnya lubang satu ini pakai pupuk pelangi, di sebelahnya kita pakai pupuk KCL, di sebelahnya lagi kita pakai pupuk pelangi, di sebelahnya lagi pakai pupuk KCL, dan seterusnya. Jadi metode pengaplikasiannya seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, dalam ukuran 1 kilo kita bahagi di 4 lubang. Si rapatnya batu tuh. Jadi seperti ini pengaplikasiannya. Si rapat batu tuh supaya tak menguap. Kayak laju kalau sebanyak orang begini. Kalang kabut yang bacangku. Jadi kepada sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, ini tadi salah satu metode pemupukan yang saya gunakan di kebun kelapa sawit saya yang luasannya kurang lebih sekitar 4 hektar. Dan proses pengaplikasian pupuk ini mudah-mudahan nanti bisa terserap bagus oleh tanaman kelapa sawit kita, yang kemudian nanti bisa memproduksi TBS segar yang ukurannya itu maksimal gitu. Karena untuk sekarang TBS kami itu BJR-nya masuk sekitar 21 hingga 22 di umur 13 tahun, sehingga kita akan maksimalkan lagi hingga tembus BJR 30 dengan umur kelapa sawit kita di umur 13 tahun ini gitu. Nah, baik kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menyimak video saya dalam proses pengaplikasian dari pupuk pelangi dengan kandungan 13N-nya, 6 fosfornya, 27 kaliumnya, dan 4 magnesiumnya. Dan ditambahkan lagi dengan pupuk KCL mahkota. Semoga dengan proses pengaplikasian pupuk ini bisa terserap bagus oleh tanaman kelapa sawit kita, yang kemudian bisa memproduksi hasil TBS segar yang maksimal. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Saya Setio Prayogo, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mohon kalau misalnya ada senior-senior dari pertanian kebun kelapa sawit, monggo kita sharing, kita diskusi dengan metode kita. Dengan metode yang saya lakukan ini, apakah sudah benar ataupun masih ada kekurangan, monggo ayo kita sharing. Saya lebih senang lagi kalau misalnya ada yang komen dan mau berdiskusi di kolom komentar. Bahkan kalau misalnya bisa hubungi nomor WA saya di 0852 4069 0985. Ayo kita diskusi, kita sharing di seputaran tanaman kelapa sawit yang itu tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya Setio Prayogo. Salam petani. Saya Setio Prayogo. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.